3 dekade, aku tidur di sana. Di ranjang yang kusebut rumah, padahal kayu itu sudah lama tahu. Ada kesetiaan yang dibunuh pelan. Bukan dengan pisau atau racun, tetapi dengan dusta yang dirawat. Dengan wajah tenang bernama istri. Dan malam yang diam-diam berubah jadi kubur, Limbuk tidak menghancurkan sekaligus. Ia merusak dengan cara yang halus. Senyumnya tetap pulang ke meja makan. Namun tubuhnya diam-diam berpindah arah. Janji ditelan tanpa suara. Malu dibungkus dengan wajah biasa. Lalu, gembel masuk melalui celah itu. Karena dosa selalu tahu pintu yang dibuka sukarela. Jangan sebut Limbuk tersesat. Ia tahu jalan yang diinjaknya. Ia tidak jatuh tanpa sadar. Ia datang sendiri ke lumpur itu. Sekali, lalu diulang lagi. Sampai salah terasa seperti biasa. Sampai hati tak lagi menegur. Sampai kehormatan habis tanpa suara pamit. Pengkhianatan itu bukan satu malam. Ia tumbuh menjadi pola yang tetap. Menjadi kebiasaan yang makin jinak. Menjadi jalan hidup yang dipeluk. Rumah ini bernapas bersama dusta. Meja makan ini kenyang oleh pura-pura. Dan air mata yang jatuh terlambat itu hanya lahir saat akibat mulai menggigit leher. Puncaknya ada di ranjang reot, ranjang milik bangsat bernama Gembel. Di sanalah Limbuk menjatuhkan dirinya, bukan karena jatuh, melainkan karena memilih untuk tidak lagi berdiri. Tubuh digelar, malu dilepas. Rahim yang dulu dijaga oleh cinta, kini ia serahkan kepada hasrat yang bahkan tak pernah menghormatinya. Harga diri runtuh tanpa perlawanan. Semua demi recehan rasa dibutuhkan. Semua demi sentuhan yang kosong makna, yang datang tanpa hormat, pergi tanpa jejak. Dan sejak itu tubuhnya memang pulang, tetapi jiwanya tertinggal di tempat yang sama. Gembel bukan lelaki yang utuh. Ia hanya parasit yang sabar. Datang untuk menghisap yang lemah, datang untuk memakai yang mudah. Tak ada cinta di pelukannya. Hanya napas busuk dan niat rendah. Limbuk tidak pernah diperlakukan mulia di sana. Ia hanya dijadikan tempat singgah bagi nafsu yang lapar. Luka ini tidak lahir sendiri. Akar terdalamnya tetap pada Limbuk. Dialah yang membuka pintu pertama. Bukan karena terpaksa, melainkan karena memilih. Ia memberi ruang. Ia mengizinkan batas dilanggar. Ia membiarkan yang seharusnya dijaga. Perlahan kehilangan makna. Bukan Gembel yang memaksa. Semua terjadi karena ada yang diserahkan. Tanpa pertahanan. Bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan untuk merasa dipilih. Meski yang datang tidak pernah benar-benar memilih. Hanya singgah, lalu pergi tanpa beban. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah hubungan, melainkan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Aku tahu semuanya sejak lama. Dari tatapan yang mulai bergeser, dari suara yang kehilangan kejujuran, dari jam pulang yang tak pernah lurus, dari pelukan yang kosong, isinya dari napas yang membawa pria lain. Aku bukan buta, hanya terlalu sabar. Sabar adalah luka yang sering disalahartikan sebagai lemah. Lalu, aku berhenti sepenuhnya, berhenti mencintai perempuan semacam itu. Berhenti menimba air di sumur busuk, berhenti menyelamatkan rumah yang sengaja dibakar. Aku tidak berteriak lagi, aku tidak meminta penjelasan. Aku hanya diam dan menarik diriku pergi. Karena ada titik saat diam berubah menjadi vonis. Hari ini, aku bukan peminta, bukan lelaki di ambang harap. Hari ini, aku berdiri seperti gunung, tegak, utuh, dingin, dan selesai. Limbuk boleh terus bernapas di dunia, boleh terus membawa sisa wajahnya. Tetapi, di dalam hidupku sendiri, ia telah mati lebih dulu daripada tubuhnya. Inilah akhirnya. Aku tetap berdiri. Sementara pengkhianatan itu perlahan membusuk di tubuhnya sendiri. Sebab ada luka yang sembuh dengan waktu dan ada kehinaan yang tak pernah selesai dibawa mati. Dan inilah
yang tersisa. Setelah 32 tahun, dusta runtuh. Aku, Bima, masih berdiri. Masih utuh. Masih bernapas. Tanpa harus menjual kehormatan. Untuk merasa dipilih. Sementara Limbuk boleh terus hidup di dunia. Tetapi, di dalam hidupku, ia telah lama habis. Bukan karena aku membunuhnya, melainkan karena pengkhianatan yang ia pelihara sendiri. Perlahan melahap seluruh makna dirinya dan pada akhirnya, yang runtuh bukan hanya hubungan, melainkan dirinya sendiri yang tak lagi tersisa untuk dipertahankan.